ketika kita mempelajari dunia elektronika, ada alat penting yang membantu kita melihat apa yang sebenarnya terjadi pada sebuah sinyal listrik, dan alat tersebut adalah osiloskop. Apa itu osiloskop? Osiloskop adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan dan menganalisis sinyal listrik dalam bentuk grafik. Jika multimeter hanya memberi volt, ampere, dan ohm, tapi dalam osiloskop kita dapat melihat visualnya tentang bagaimana sinyal berubah terhadap satuan waktu. Osiloskop terbagi menjadi dua, yaitu digital dan analog. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang osiloskop digital dengan merek GW Instek dengan tipe GDS 1102U. Nah, apa sih spesifikasi yang dimiliki oleh osiloskop digital ini? Nah, yang pertama ada layar untuk melihat visualnya, kemudian ada tombol-tombol untuk mengoperasikannya, dan yang terakhir ini terdapat dua channel untuk melihat bagaimana gelombang listrik secara langsung. Untuk cara pengoperasiannya, kita membutuhkan alat tambahan yaitu ada generator. Kita akan lihat langsung pengecekan di osiloskopnya. Cara pengoperasiannya itu pastikan kedua alat ini tersambung ke sumber listrik. Lalu kemudian dinyalakan dan di layarnya akan tampil gambaran gelombang. Pertama-tama kita membutuhkan sebuah soket atau kabel tambahan agar si osiloskop ini bisa dihubungkan kepada audio generator. Cara pemasangannya itu kita pasangkan sesuai coakannya ini, lalu putar ke sebelah kanan. Saya menggunakan channel 1 sebagai pembaca utama. Nah, cara pengetesannya itu kita pertama-tama harus mengecek apakah kabel ini dalam kondisi baik atau tidak. Cara mengeceknya itu terdapat sebuah besi tambahan di sini. Kita masukkan ke prob positif, lalu pencet auto set. Jika kabel keadaan baik akan tampil sebuah gelombang kotak. Untuk pengetesan kita coba dari audio generator. Cara pemasangannya kita pasang kutub positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Di sini tampil ya sebuah gelombang, cuman kepotongnya banyak. Ada dua cara untuk mengatasi ini, yaitu dengan kalibrasi manual dengan cara mengatur volt diff dan time diffnya. Namun karena ini digital, ada fitur tambahan yang sangat bermanfaat, yaitu auto set. Nah, di auto set ini nanti otomatis gelombang itu akan disesuaikan dengan layar maksimal, sehingga seluruh gelombang itu bakal tampil di osiloskop tersebut. Dan di sini ada measure itu pengukuran, yang dimana di sini akan menampilkan banyaknya data berupa frekuensi, Frimax, width, VRMS, dan periode. Selain bisa menampilkan gelombang, osiloskop juga memiliki fitur. Yang fitur pertama adalah display. Display ini digunakan untuk merubah kontras ataupun si pencahayaan yang ada pada layar. Nah, yang kedua itu ada auto set. Auto set itu digunakan untuk mengkalibrasi ataupun nge-refresh si gelombangnya. Terus yang kedua itu ada measure. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya itu pengukuran. Nah, jadi gunanya itu kalau measure itu untuk menampilkan pengukuran yang ada pada layar kanan. Nah, selain itu juga bisa kita ubah pengukurannya. Misalnya kita pengen ubah PLO. Nah, tinggal kita pencet yang tombol atas, terus kita pencet tombol yang tengah. Nah, di sini ada banyak pengukuran dan bisa kita pilih. Misalnya kita pengen pilih ke Pimax, tinggal kita atur pada knob yang bernama variabel ini, kita atur ke Pimax. Terus kalau sudah kita atur, kita pencet tombol yang tengah lagi. Nah, sudah terganti. Terus yang kedua itu ada channel 1, channel 2. Channel 1, channel 2 itu untuk menampilkan atau menghilangkan gelombang yang channel yang kita pilih. Nah, yang ketiga itu ada pulse per dip. Jadi pulse per dip itu digunakan untuk memperlebar atau memperluas si amplitudo. Terus yang ketiga itu ada time per dip.
Temper dip itu digunakan untuk memperluas sama seperti wall perdip, tapi bedanya di sini temper dip itu digunakan untuk memperluas atau memperlebar si gelombang. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan bisa kalian cek di Google. Bye.